Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 16, teksnya ayat 17 sampai 24. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 19a. Sekalipun Yesus berkata dengan terbuka, murid-muridnya tidak mengerti dan hendak menanyakan sesuatu kepada Yesus. Paragraf yang kedua ayat 19b sampai 24. Menurut Yesus, mereka tidak memahami sebab sekarang situasinya berduka cita. Tetapi pada hari itu mereka akan penuh sukacita. Dan segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kita dalam nama Yesus. Kesimpulannya, mereka tidak memahami perkataan Yesus sehingga mereka bertanya satu sama lain, apa maksudnya perkataannya? Mereka belum pernah mendengar tentang bangkit, naik ke surga dan datang kembali. Dan tinggal sesaat saja. Mereka tidak bisa menghitung ini berapa lama. Memang Yesus juga sudah membayangkan tentang reaksi mereka. Namun tidak berusaha menjelaskan lagi. Karena ketika mereka sudah melihat semua peristiwa ini, baru akan mengerti. Namun berkata dengan jelas bahwa sukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Dan ia janji mereka akan diberikan segala sesuatu yang minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus tahu hati murid-muridnya yang hendak menanyakan sesuatu kepadanya, sehingga ia berkata kepada mereka. Kedua, Yesus janji bahwa segala sesuatu yang mereka minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namanya. Pentingnya apa? Yesus begitu mengasihi murid-muridnya, begitu mengasihi kita, karena sudah tahu situasinya, sudah tahu hati merekanya. Karena hanya melihat mereka. Ajaran tentang manusia. Pertama, murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita dan hendak menanyakan kepada Yesus? Ya, pentingnya ini, sekalipun murid-murid Yesus dan sekalipun mereka langsung mendengar perkataan Yesus, mereka tidak mengerti. Jika begitu, kita bisa mengerti langsung? Bukan. Kalau sudah renungkan sekali dua kali firman, sudah mengerti? Bukan. Sehingga kita harus merenungkan firman seterusnya supaya kita memahaminya tentang itu. Kedua, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kita juga harus memahaminya tentang situasi ini. Ketiga, ketika kita tidak bisa melihat Yesus, kita diliputi duka cita. Tetapi ketika kita melihat lagi Yesus, hati kita akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melampas kegembiraan kita itu daripada kita. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan bimbang di dalam hati. Bertanya kepada Tuhan. Ia akan menjawab melalui firman dan di dalam Tuhan. Ya, jangan bimbang. Langsung bertanya kepada Yesus, langsung bertanya kepada Tuhan, dan baca firman, dan berdoa kepadanya. Tuhan pasti menjawab. Kedua, jangan kecewa sekalipun sedang berduka cita, dan percaya akan bergembira sebab Yesus menyertai kita. Ketiga, kalau ada yang perlu minta kepada Bapa, dalam nama Yesus dengan percaya akan diberikan segala sesuatu. Percayalah. Namun itu juga harus berdasarkan melakukan kasih. PR praktik hari ini. Kalau sekarang bimbang dan kecewa, introspeksi diri. Apakah sedang melihat Yesus atau tidak melihat? Tidak bisa melihat? Dan memohon kepada Bapa dalam nama Yesus supaya memberikan kekuatan yang
mengatasi kesulitan ini. Hanya memandang Yesus saja. Sekalipun tidak bisa melihat dengan matanya, kita pasti bisa melihat Yesus dengan mata rohani. Dan pada waktu kita membaca Alkitab, membaca firman, kita bisa melihat Yesus dan memandang kehidupannya. Dan menurut itu aja. Kalau begitu, bisa mengatasi kesulitannya. Tuhan pasti akan memberikan kekuatannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.